Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nadia Indrawati, nomor induk mahasiswa 0544544058, berasal dari UPBJJ UT Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila. Berikut simak videonya. Proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila berawal dari masa penjajahan Jepang pada tahun 1945 ketika Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai langkah awal dibentuklah BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 yang mana tugas utama badan ini adalah untuk mempersiapkan dasar negara dan rencana pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI mengadakan sidang pertama dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 untuk membahas tentang dasar negara. Dalam sidang ini terdapat 3 tokoh utama untuk menyampaikan pandangannya, yaitu yang pertama Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, beliau menyampaikan pidatonya yang berisi 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Profesor Dr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, beliau menjelaskan tentang negara integralistik yang memandang bahwa negara dan rakyat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang sangat bersejarah dan memperkenalkan 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam pidato tersebut, Soekarno memberi nama Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. Gagasan Soekarno mendapat sambutan positif dari para anggota sidang karena dianggap mampu mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang majemuk. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, maka dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Maramis, Ahmad Subarjo, Haji Agus Salim, Abikus Cokro Sujoso, Abdul Qahar Muzakir, dan Wahid Hashim. Panitia ini bertugas menyusun kembali rumusan dasar negara berdasarkan masukan dari sidang pertama BPUPKI. Hasil kerja mereka adalah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta memuat rumusan awal Pancasila dengan sedikit perbedaan dari versi Soekarno yang telah diberikan, terutama pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah itu, BPUPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945 untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD. Dalam sidang ini, rumusan Piagam Jakarta diterima sebagai pembukaan UUD. Namun, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, muncul keberatan dari sebagian wilayah Indonesia bagian timur terhadap sila pertama dalam Piagam Jakarta. Untuk menjaga persatuan bangsa pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, rumusan tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada hari yang sama, PPKI juga mengesahkan UUD 1945 dan menetapkan Pancasila secara resmi sebagai dasar negara Republik Indonesia. Maka dengan demikian, lahirnya Pancasila merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai tokoh bangsa dengan latar belakang, agama, dan pemikiran yang berbeda-beda. Pancasila lahir dari semangat persatuan, musyawarah, dan cinta tanah air yang kuat,
serta menjadi simbol dari perjuangan bangsa Indonesia untuk memiliki dasar negara yang sesuai dengan kepribadian dan nilai-nilai luhur bangsa sendiri. Dalam proses lahirnya Pancasila terdapat berbagai nilai luhur Pancasila yang tercermin dengan jelas, antara lain nilai persatuan dan kesatuan, nilai kemanusiaan, nilai musyawarah dan gotong royong, serta nilai ketuhanan. Dari proses lahirnya Pancasila, saya belajar bahwa kemerdekaan dan dasar negara Indonesia lahir dari semangat persatuan, toleransi, dan kebersamaan. Para pendiri bangsa tidak memaksakan pendapat pribadi, tetapi mereka mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa. Nilai-nilai tersebut sangat relevan bagi generasi muda masa kini, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, perbedaan, dan kemajuan teknologi. Sebagai generasi penerus, kita perlu meneladani semangat para pendiri bangsa dengan cara menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita tidak hanya mengenang sejarah lahirnya Pancasila, tetapi juga meneruskan perjuangan untuk menjadikan Indonesia bangsa yang kuat, damai, dan berkeadilan. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.